welcome back to my channel Ai Catur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku super happy banget ya. Untuk hari ini aku pengen share sama kalian nih ya, berbagi tips dan juga pengalaman dari aku sendiri nih ya. Jadi di sini teman-teman, tema kita adalah kenapa sih jualan masih sepi gitu kan ya? Kenapa toko kita masih belum ada yang beli? Mungkin nih teman-teman ya, kalian belum melakukan 4 hal ini di toko kalian. Nah, buat kalian yang seperti itu nih ya, lagi mencari gimana caranya untuk menaikkan omset kalian, atau mungkin toko kalian masih sepi banget, belum ada yang beli gitu kan ya. Kalian udah nemuin video yang sangat tepat sekali, so pastikan kalian nyimak video ini sampai habis. Oke teman-teman, jadi untuk yang pertama, kalian belum punya apa sih? Untuk yang pertama, biasanya kalian belum punya cukup pengetahuan tentang bisnis online. Nah teman-teman, untuk belajar bisnis online ya, sebenarnya bukan belajar sih ya, untuk terjun deh ya, untuk terjun ke dunia bisnis online itu sama dengan kita terjun ke medan perang. Kenapa seperti itu? Karena kita butuh yang namanya persiapan nih ya. Kalau kita mau perang nih ya, kita pasti harus nyediain senjata-senjatanya. Kita harus belajar bela diri dulu gitu kan ya. Nggak mungkin dong kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya ilmu nih ya, nggak bisa bela diri, kita nggak punya senjata, abis itu kita langsung terjun aja ke medan perang, bisa-bisa ketembak dong ya kan, jadi mati konyol kan ya. Sama halnya dengan berbisnis online nih teman-teman ya, saat kalian jualan, kalian harus mengumpulkan banyak ilmu, pengetahuan, dan juga banyak juga pengalaman. Nah, untuk yang namanya pengalaman bisa kalian dapatkan seiring dengan berjalannya waktu, tapi yang namanya ilmu dan juga pengetahuan nggak akan pernah kita dapetin kalau kita nggak mau belajar. Belajar itu nggak mahal kok teman-teman ya, banyak banget cara untuk kita belajar gitu loh. Misalkan nih kalian bisa belajar dari internet gitu kan ya, dari Google, dari YouTube, itu bisa banget, dan semua itu gratis, cuma modal kuota internet doang. Mungkin bisa pakai wifi ya kan ya. Dan di channel YouTube aku ini juga banyak banget udah aku kasih tips nih teman-teman ya, cara jualan online, super tangan pertamanya, semuanya udah komplit banget. Buat yang belum cek, nanti silahkan cek aja di playlist aku di sini nih teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kalian nih ya sekarang ini juga berpikir, Kak, ilmu apa lagi sih yang harus aku kantongin? Banyak banget nih teman-teman ya. Kalian harus belajar juga gimana caranya kalian mengedit foto mungkin ya. Kalian mungkin masih ngambilin foto-foto dari supplier gitu kan ya, dan kalian langsung masukin aja plek-plek ketiplek sama kayak supplier gitu kan ya, kalian masukin di Shopee. Nah, saat customer search nih teman-teman ya, tentunya mereka bakal milih yang dari supplier dong ya. Harganya pasti jauh lebih murah, kemudian juga terbelinya juga lebih banyak, 10.000 terbeli lebih gitu kan ya. Mungkin punya kalian masih beberapa doang. Selain belajar editing, kalian juga harus belajar mempelajari nih teman-teman ya, tempat kalian jualan. Nah, tempatnya di mana Kak? Ya, tempat kalian jualan saat ini nih teman-teman ya, apakah di WhatsApp atau di Facebook atau di Instagram atau di marketplace. Harus benar-benar kalian pelajari nih teman-teman ya. Silahkan kalian cek gitu kan ya, karena cara jualan kalian tuh udah bener atau belum sih. Misalkan di WhatsApp bagusnya seperti apa sih jualan, di WA, di Facebook bagusnya seperti apa sih. Kalian mulai introspeksi diri gitu kan ya, jualan aku udah bener atau belum, seperti itu. Pelajarin juga cara-cara promosi nih teman-teman ya. Jadi promosi tuh nggak harus spam loh ya. Ada beberapa orang yang belum tahu trik jualan gitu kan ya. Mereka sekali upload foto kayak nemu wifi gratis gitu kan ya, langsung jedar 100 produk, jedar 200 produk, dan uploadnya jarang-jarang, kayak seminggu sekali, 10 hari sekali. Pasti konsumen bakal bosen banget gitu kan ya. Bagus banget kalau misalkan kalian tuh uploadnya sering, jadi sehari 5 foto, kemudian besok selanjutnya 5 foto lagi. Jadi kayak bertahap aja gitu, sedikit-sedikit tapi kayak sering, jadi itu kelihatan shop kalian tuh hidup gitu loh. Kalian juga bisa memakai sistem ATM nih teman-teman ya. ATM dari si supplier atau ATM dari seller-seller yang udah sukses. ATM, amati, tiru, dan modifikasi nih. Silahkan kalian lihat nih cara mereka jual seperti apa sih. Mungkin mereka bikin giveaway, atau mungkin mereka bikin nyuruh ngetek nih ya, nyuruh ngetek beberapa orang, nanti bakal dikasih diskon. Atau mungkin mereka bikin harga coret. Nah, silahkan kalian pelajarin aja gimana cara mereka jualan. Kalian bisa mengamatinya, bisa memodifikasinya juga nih teman-teman ya, biar toko kalian juga ikut sukses ataupun laris seperti punya mereka. Untuk yang kedua yang belum kalian punya biasanya adalah belum konsisten teman-teman ya, atau belum fokus nih. Biasanya itu yang sering terjadi di teman-teman semuanya nih ya. Kak, belum konsisten kayak gimana? Misalkan nih sekarang upload, besoknya udah ogah-ogahan gara-gara habis upload belum ada yang beli. Halo teman-teman, kita ini jualan ya, bukan pelihara tuyul. Jadi butuh yang namanya ketelatenan ya. Sekarang upload belum ada yang beli tuh wajar banget. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu upload belum
ada yang beli itu sangat wajar sekali nih teman-teman ya. Bukan berarti setelah itu kita harus langsung down, kita nggak mau upload lagi, nggak mau jualan lagi, kagak nih teman-teman ya. Makanya penting banget saat kalian memulai bisnis online, penting banget untuk memantapkan niat kita gitu loh, biar kita tuh tetap optimis, biar kita tetap konsisten nih teman-teman. Mungkin sekarang ini kalian punya alasan kenapa nggak konsisten ya, Kak, karena aku sibuk banget nih, sibuk belajar, sibuk kuliah, atau mungkin sibuk ngantor, sibuk kerja, atau mungkin sibuk di rumah tangga ya. Emang sih teman-teman ya, biasanya orang berbisnis online tuh karena untuk sampingan doang gitu kan ya. Ya nggak masalah nih teman-teman ya, tapi kan pasti kalian bisa meluangkan waktu kayak sehari itu sekali lah paling nggak kan ya. Mungkin pas malam hari cuma tinggal ngupload doang kok ya, cuma tinggal ngepost doang di medsos, udah kalian tinggal pun nggak masalah gitu loh. Paling enggak jangan biarkan nih teman-teman ya osok kalian tuh kelihatan sepi atau kelihatan tutup atau kelihatan bangkrut gitu loh. Paling enggak tiap hari kalian harus konsisten terus ngupload itu gitu loh. Kemudian yang ketiga yang belum kalian lakukan biasanya tuh belum jualan produk yang bestseller nih teman-teman ya. Produk bestseller tuh apaan sih Kak? Produk yang sering terjual nih teman-teman ya, atau cepat laku lah ya istilahnya. Jadi misalkan sekarang ini kalian udah ngejualin produk tapi ternyata masih belum laku-laku, coba cek lagi nih apakah produk kalian termasuk dalam kategori produk yang gampang laku atau susah laku nih teman-teman. Produk yang gampang laku tuh kayak apa aja sih contohnya? Banyak banget ya, kayak baju itu gampang banget lakunya, celana nih teman-teman ya, pokoknya berhubungan sama fashion nih ya, sepatu, sendal, aksesoris, kemudian kayak apalagi ya, tas itu juga gampang banget lakunya. Hijab itu juga bestseller banget nih teman-teman ya. Dan jual juga produk yang mudah habis nih. Apa Kak produk yang mudah habis? Banyak banget, kayak kebutuhan pokok itu juga gampang habis nih teman-teman ya. Kemudian kalian juga bisa menjual produk-produk yang kayak orang itu ngebeli nggak cuma satu doang nih. Jadi misalkan nih teman-teman ya, kalian ngejual produk-produk kayak spare part motor mungkin ya, atau mungkin spare part mobil, itu biasanya orang ngebeli cuma satu itu doang gitu kan ya, dan mereka bakal beli mungkin beberapa tahun lagi kali kan ya, atau mungkin beberapa bulan lagi. Lain halnya dengan produk-produk yang best seller nih, kayak baju nih ya, kayak baju itu kan orang punya nggak cuma satu doang ya, pasti orang butuh kayak berlusin-lusin atau mungkin berpuluh-puluh baju gitu kan ya buat gonta-ganti. Kayak apalagi sendal juga, kayak hijab juga. Nah teman-teman, kalian bisa banget search nih ya produk-produk yang bestseller itu apa aja. Silahkan kalian lihat di marketplace nih ya, kayak di Shopee, kayak di Tokopedia, kalian cek aja dari situ tingkat ratingnya nih ya, kualitasnya tuh yang paling bestseller, volumenya tuh sekarang lagi apa sih. Nah kalau aku cek nih ya, yang sekarang ini lagi populer banget di tahun 2022 ini tuh adalah perabot rumah tangga nih, sama dekorasi rumah nih teman-teman ya. Peralatan dapur juga parah, super laris banget. Terus kayak wallpaper dinding itu juga super laris banget. Ini bisa banget kalian coba untuk ide bisnis jualan kalian. Jadi kalau misalkan sekarang ini kalian masih sepi-sepi banget nih teman-teman ya, mungkin bisa beralih ke produk-produk yang bestseller. Kemudian untuk yang keempat yang mungkin belum kalian lakukan lagi adalah kalian belum mau terbuka nih. Nah bisa jadi nih teman-teman ya, kalian masih belum mau menerima kritik dan saran dari orang lain, atau malah kritik dan saran dari konsumen kalian tuh kalian abaikan begitu saja. Malah nih ya, kalau dari aku pribadi saat aku jualan, baik itu aku memulai dari sistem dropship, dari sistem reseller zaman dulu nih teman-teman ya, aku tuh selalu terbuka banget sama konsumen-konsumen aku. Bahkan aku selalu minta saran dari mereka, apa sih yang kurang dari aku gitu kan ya, apakah pelayanannya atau produknya, atau mungkin kecepatan pengemasannya, atau mungkin kurang ramah. Itu aku selalu tanyain banget sama konsumen nih teman-teman ya, karena saran mereka tuh bagus banget untuk kita ke depannya gitu loh, untuk kita memperbaiki diri gitu kan ya, daripada kita cuma diem-diem aja nggak ada yang ngasih saran tapi kita tenggelam nih ya, nggak bisa maju. Lebih baik kita kan terbuka gitu kan ya. Nah beda ini teman-teman ya, saran yang membangun sama yang menjatuhkan ya. Biasanya ada orang ngasih kritik itu kayak di kolom komentar di media sosial kalian yang bisa dibaca sama orang lain, itu biasanya kayak agak gimana gitu kan ya, rasanya kan kayak agak menjatuhkan gitu kan ya. Mungkin kalau kalian masih malu banget menerima kritik di situ, kalian bisa banget mencoba untuk meminta kritik ataupun saran dari konsumen kalian by DM, atau mungkin by WA pribadi nih teman-teman ya, atau mungkin by chat lah, intinya masih bersifat pribadi yang bisa dibaca cuma antara kalian sama konsumen kalian doang, seperti itu. Mungkin kalian bisa minta nih ya, pas barang udah datang kalian coba tanya aja sama mereka, Kak bagaimana dengan pelayanan kami, apakah puas Kak, gimana dengan produknya Kak, silahkan memberikan kritik dan saran ya Kak ya, agar bisa membangun toko kami bisa menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu nih teman-teman ya. Bahkan banyak banget konsumen yang suka loh ya kalau misalkan kita minta kritik dan saran dari mereka. Ingat teman-teman ya, kalian tuh nggak gagal, hanya saja kesuksesan kalian tuh yang tertunda. Lebih baik gagal sekarang, gagal di awal itu lebih baik, karena kita lebih cepat untuk introspeksi diri, lebih cepat untuk evakuasi, dan kita lebih cepat untuk belajar lagi daripada kita menunda-nunda nih teman-teman
ya udah ngejalanin bisnis online yang nunda-nunda, kita masih ngumpulin ilmunya dulu lebih banyak gitu kan ya. Lebih baik nih teman-teman ya, pengalaman semuanya kalian bisa raih seiring dengan berjalannya waktu. Jadi sambil kalian jualan, kalian bisa sambil belajar tentang bisnis online, kalian bisa sambil lihat-lihat juga nih ya bagusnya kayak gimana. Kalian juga bisa sambil ATM ke reseller-reseller yang lebih bagus lagi, atau mungkin supplier-supplier kalian sendiri. Satu lagi nih teman-teman, produk-produk yang bestseller banget ya, kalian juga bisa memulai jualan produk-produk skincare, kosmetik, ataupun produk-produk kesehatan nih ya. Kalau misalkan kalian jualan produk skincare, kosmetik, ataupun kesehatan, pastikan itu sudah resmi ya, terdaftar di Badan POM, halal, dan juga aman banget untuk dikonsumsi atau dipakai nih ya. Kemarin juga banyak banget yang request di kolom komentar, Kak kasih dong rekomendasi supplier untuk produk kesehatan Kak. Ada juga beberapa yang nanya nih teman-teman ya, Kak untuk produk prostat apa sih yang bagus? Nah untuk yang ini aku kasih rekomendasi buat kalian cobain di Naturindo Center Shop nih teman-teman ya. Jadi Naturindo Center Shop ini tuh adalah jamu herbal, dan kalian bisa banget cek nih teman-teman ya, ada link Shopee-nya dia, nanti bakal aku cantumin lengkap banget di description box aku. Ada juga WA shopnya dia, silahkan kalian bisa WA, bisa juga chatting ke Shopee ataupun order langsung ke Shopee-nya dia. Apa aja sih keunggulan di Naturindo ini? Banyak banget nih teman-teman ya. Jadi untuk produknya dia tuh sudah mendapatkan izin dari BPOM resmi, kemudian sudah mendapatkan izin sertifikat halal dari MUI juga, dan proses produksinya tuh dalam pembinaan BPOM untuk memenuhi standar CPOTB dan lulus uji BKO nih teman-teman ya, atau bahan kimia obat. Selain itu teman-teman, produknya dia itu dengan nano ekstraksi ya, jadi diambil sari terbaik dan dengan ekstrak nano yang mudah diserap oleh tubuh. Kemudian dia juga dengan pengawasan apoteker resmi dan teruji di laboratorium oleh Farmasi UGM, Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, dan juga Farmasi Universitas Diponegoro. Nah teman-teman, keunggulan dari online shopnya dia, kenapa kok ini rekomend banget menurut aku nih teman-teman ya. Jadi official resmi herbal Naturindonya dia nih di sini tuh ya. Kemudian produknya tuh dijamin 100% original. Nah selain itu free konsultasi kesehatan juga ada di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen konsultasi masalah kesehatan, di sini tuh gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Nah selain itu responnya dia tuh juga cepet banget nih teman-teman. Jadi fast respon banget. Kalau misalkan kalian pengen gabung nih ya di sini, pengen ngejualin produk-produk dari sini juga, ngambilnya dari sini, itu bakal fast respon banget. Nah selain ini kalau misalkan kalian pesan sebelum jam 16 nih teman-teman ya, bakal dikirim di hari itu juga. Dan di sini juga free packaging, bisa privacy nih teman-teman ya, dan pengirimannya super cepat banget. Kak di sini bisa COD nggak? Bisa banget. Bisa resi otomatis Kak? Bisa banget. Dan open reseller nggak Kak? Open banget nih teman-teman ya. Jadi buat kalian yang pengen gabung nih menjadi resellernya dia, silahkan langsung gabung aja, chatting ke nomor WhatsAppnya, atau mungkin silahkan klik link Shopee-nya dia di description box aku. Oke teman-teman, itu tadi tips dari aku nih teman-teman ya, share informasi tentang bisnis online dari aku, sekaligus juga rekomendasi nih ya produk Naturindo dari aku. Semoga semuanya bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga sukses selalu buat bisnis online kalian. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan semua informasi update dari aku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.